Piala Dunia terus berlangsung dengan hasil-hasil yang luar biasa, dan terutama saya akan membidik atau melihat ya, apa yang terjadi dengan tim yang negaranya kecil sekali ya, hanya 1,5 juta jiwa ya, apalagi kalau bukan dengan Cape Verde atau Tanjung Verde. Pertama kali ikut Piala Dunia ya, dan ini tentu sejarah buat mereka. Kemudian mereka berada di grup H itu yang tidak diunggulkan sama sekali Cape Verde ini, karena di sana ada Spanyol, juara Eropa tentunya, ada Uruguay dan juara dunia 2 kali, Spanyol kita tahu juga juara dunia ya. Kemudian ada Arab Saudi. Nah, maka orang akan melihat bahwa Spanyol dan Uruguay ya, bahkan mungkin termasuk dengan Arab Saudi, dan pasti Cape Verde ini mungkin hanya numpang lewat lah ya, menjadi pelengkap di Piala Dunia 2026 ini. Tapi apa yang terjadi teman-teman? Teman-teman juga pasti sudah tahu, sudah bisa menyaksikan ledakan yang luar biasa dibuat oleh Cape Verde, dan mereka di awal itu menahan imbang. Spanyol tidak bisa membuat gol sepanjang pertandingan. Bayangin Spanyol dengan kemewahan mereka, bahkan di babak kedua itu sudah turun dengan Lamine Yamal, Nico Williams ya. Di babak pertama juga ada Ferran Torres, ada Mikel Oyarzabal, Rodri, ya, ada Pedri, Gavi, semua. Dani Olmo juga dikerahkan untuk bisa membombardir gawang dari Cape Verde, dan mereka clean sheet. Itu juga ditolong dengan penampilan yang luar biasa dari Fosinha, penjaga gawang Cape Verde, yang menyelamatkan 7 kesempatan on target dari 27 percobaan tembakan yang dibuat oleh La Furia Roja, tapi semua digagalkan oleh yang namanya kiper Fosinha. Nah, kiper Fosinha ini pernah bermain bersama-sama dengan pemain timnas kita yang bermain di Persija, Witan Sulaiman, ketika sama-sama ada di Slovakia bersama dengan klub AS Trenčín ya. Dan ini luar biasa, followernya tajam naik dari 50.000 sekarang sudah belasan juta. Luar biasa dalam sekejap saja karena penampilan heroik yang dilakukan oleh Fosinha saat menghadapi Spanyol. Oke. Pertandingan kedua mereka ketemu dengan Uruguay, dan mereka membuktikan lagi bahwa mereka bukan tim yang bisa dianggap sebelah mata, diremehkan. Mereka memaksa Uruguay bermain 2-2. Wah, ini yang mencengangkan. 2 poin mereka dapatkan, berada di atas Arab Saudi, dan memungkinkan Cape Verde ini atau Tanjung Verde bisa lolos sebagai peringkat ketiga terbaik dari 8 tim yang nantinya akan dilihat di akhir semua berakhir pada babak penyisihan grup. Dan kalau Tanjung Verde pertandingan terakhir menang melawan Arab Saudi digebuk oleh Spanyol dengan 4 gol, jadi berada di bawah. Golnya menang Cape Verde dibandingkan dengan Arab Saudi, maka Cape Verde akan lolos, menciptakan sejarah lagi. Mereka sudah hadir pertama kali, menahan 2 tim raksasa, Spanyol dan Uruguay, mencetak gol pertama di Piala Dunia lewat Kevin Pina, itu tendangan bebas ke gawang Uruguay, sempat unggul, kemudian Uruguay bisa membalikan keadaan dengan 2 gol ya, yang dibuat oleh Maxi dan juga dengan pemain pengganti Canobio. Sebelum ada gol dari juga pemain pengganti Cape Verde yang masuk di babak kedua, Helio Varela. Dia mencuri umpan yang blunder ya, dibuat oleh Matias Oliveira. Penjaga gawang Muslera masuk, tapi lebih cepat dengan Helio Varela bisa memotong itu dan membuat 2-2 dan bertahan sampai pertandingan berakhir. Ini yang saya pikir luar biasa ya, bagaimana pencapaian Cape Verde yang tadinya diremehkan. Mungkin mereka sebagai underdog itu yang melecutkan semangat mereka. Nah, memungkinkan sekarang mereka menciptakan sejarah lolos ke babak 32 besar. Sekarang memang Spanyol ada di atas 4 poin. Ya, kemudian ada Uruguay sama-sama poin 2 dengan Cape Verde, tapi Uruguay hanya menang dengan selisih gol karena memasukkan 3 kemasukan 3. Cape Verde masukkan 2 kemasukan 2. Tetapi kalau pertandingan terakhir Uruguay kalah, dihajar oleh Spanyol, dan katakan Tanjung Verde ini tidak menang tapi cukup bermain imbang dengan Arab Saudi, maka Tanjung Verde akan menjadi runner up di bawah Spanyol dan akan lolos ke babak kedua dengan 3 poin. Nah, itu dia mungkin akan membuat Uruguay tersisih bersama dengan Arab Saudi jika Uruguay dihantam oleh Spanyol. Ya, dengan hitung-hitungan seperti ini, maka tentunya akan tercatat dalam buku sejarah di persepak bolaan Cape Verde, mereka bisa lolos ya untuk pertama kali ke fase gugur, dan memungkinkan sekali kalau Spanyol mereka tahan, Uruguay mereka tahan,
Ya, mengapa tidak dengan Arab Saudi mereka bisa memenangkan pertandingan. Dan kalau bisa melihat itu panas dingin juga Uruguay melawan mereka. Serangan bertubi-tubi juga mereka berani untuk bermain terbuka, karena kita tahu bersama dengan Spanyol kan mereka kayak parkir bus. Ya. Dan Spanyol sulit bisa mendapatkan hasil dan dibuat frustrasi. Demikian juga dengan Uruguay. Maka kita akan menyaksikan memang pertandingan selanjutnya bagi Cape Verde. Ya, ini yang membuat bumbu-bumbu manis di Piala Dunia terjadi. Kemudian saya bergeser ke Iran. Setelah dihantam dengan berbagai tekanan, diskriminasi, ya kita tahu bersama Iran itu sangat sulit karena konflik ya geopolitik yang terjadi dengan perang ya antara Amerika Serikat melibatkan Iran juga dengan Israel, dan kemudian Iran itu sampai berjuang latihan di Antalya di Turki, mengurus visa agak sulit ke Ankara, berangkat bermain di Piala Dunia, tapi kemudian mereka harus bisa bergeser dari tadinya di Tucson, Arizona, karena mengalami kesulitan visa yang sulit. Akhirnya mereka minta izin ke FIFA dan diterima oleh pemerintah Meksiko, tinggal di Tijuana. Mereka hanya datang bermain di Inglewood di California, itu datang tapi kemudian balik langsung, tidak boleh berlama-lama, penjagaan ketat. Ini yang membuat mereka ya seakan-akan ya diskriminasi dan terjadi di Piala Dunia kali ini ya oleh tuan rumah, sehingga mereka harus balik habis pertandingan, balik ke Tijuana, tidur di Tijuana, nanti mau bertanding balik lagi. Tapi dua pertandingan diselesaikan oleh Iran dengan luar biasa, tidak terkalahkan. Ya. Mereka akan memainkan pertandingan terakhir melawan Mesir, tapi dua laga sebelumnya, wah ini bagus. Belgia, Selandia Baru, mereka nahan imbang. Ya, sehingga berpeluang bagi Iran untuk bisa lolos jika mengalahkan Mesir dalam pertandingan terakhir. Mesir kemarin ya, untuk tadi pagi itu bisa menang melawan Selandia Baru. Dengan 3-1 setelah tertinggal mereka bisa membalik keadaan. Dan Mesir ada di atas saat ini. Mesir memang hanya butuh imbang. Butuh imbang asal tidak kalah mereka lolos. Tapi imbang berarti Iran akan mendapatkan 3 poin. Memungkinkan juga lolos sebagai peringkat ketiga terbaik. Karena Iran tidak akan kalah ya dalam laga terakhir. Nah, kita akan lihat karena Belgia akan bertarung dengan Selandia Baru. Belgia menang maka Belgia juga akan lolos. Ya, itu masih ramai memang di grup ini dengan Mesir masih memimpin. Tapi kalau bisa melihat dengan semangat juang, etos kerja para pemain-pemain Iran, ya ini luar biasa saya bilang. Mereka ingin menunjukkan dengan mental yang sangat kuat di bawah tekanan yang luar biasa buat mereka. Mereka terlecut motivasi mereka untuk membuktikan kami Iran siap untuk bermain apapun itu, mau ditekan, tapi mereka bisa menunjukkan ya, kepada rakyat Amerika, kepada dunia bahwa mereka benar-benar siap untuk bermain di World Cup ini dan ingin terus bisa melaju. Pertandingan terakhir akan dimainkan melawan Mesir, itu bergeser dari Inglewood, California menuju ke kota Seattle. Iran dari sana. Nah, semoga jika Iran mendapatkan hasil yang bagus, Iran bisa menang melawan Mesir. Nah, berarti Iran akan sudah pasti lolos dan mungkin Mesir juga pasti akan lolos sebagai peringkat ketiga karena posisi Mesir kan dengan 4 poin. Kalau Belgia menang melawan Selandia Baru, maka tiga-tiganya akan lolos. Belgia, kemudian Iran dan Mesir, berarti Selandia Baru akan tersisih. Nah, itu kita akan tunggu nantinya bagaimana sepak terjang Iran yang luar biasa ini ya di Amerika, dan mereka bisa bermain di sana nah, dengan dapat dukungan yang sangat kuat. Dengan saya Bung Ropan berbicara tentang Tanjung Verde yang oke punya, dan juga dengan bagaimana semangat juang. Ya ini dengan apa permainan yang heroik yang dilakukan oleh para punggawa Iran